Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, sahabat CEO dimanapun teman-teman berada, bagaimana kabarnya? Kita jumpa lagi di webinar live hari ini. Tentunya sehat-sehat semua ya, saya berharap begitu di masa yang musibah corona ini, mudah-mudahan teman-teman senantiasa terjaga. Hari ini kita akan agenda rutin seperti biasa, belajar bareng di Juragan Online. Hari ini temanya The Power of Keroyokan, benar ya Bu ya? Bersama pemateri kita hari ini alhamdulillah sudah hadir, beliau Mas Yuda Adadian dari Malang ya, Malang. Nanti Mas Yuda perkenalan sendiri. Nanti Mas Yuda ini background-nya apa, bisnisnya apa, sekarang sedang menggeluti apa saja. Dulu kenalnya internet marketing dari mana, mungkin bisa jadi inspirasi teman-teman yang baru memulai. Ketika awal mungkin terpaksa dijongkrok nih seseorang atau masuk sendiri ya, atau penasaran akhirnya digeluti sampai sekarang ya gitu. Nanti terus mungkin kerangka materi hari ini mau bicara tentang apa saja, nanti biar teman-teman bisa ngikuti sampai akhir ya. Buat teman-teman yang sudah hadir ini, monggo silakan komen-komen. Nanti saya akan munculkan di sini. Ini ada Mas Isa ini. Alhamdulillah Mas Isa ini guru saya, sahabat saya. Kemudian ada Ibnu Sultan. Sambil nunggu yang lainnya. Siapa Mas apa yang hadir? Gitu. Andalan Keluarga Makmur Channel. Kuncoro, Masya Allah ini. Alhamdulillah. Ayo silakan yang sudah hadir komen-komen ya sambil nunggu ini baru masuk. Kita baru mulai 2 menitan. Damar Wulan, nyimak, siap. Nah, ini nanti kita akan membahas materi yang sangat seru sekali ya. Jadi teman-teman siapkan catatan, kopinya, kemudian cemilannya, itu ya. Share link ini, link webinar ini seluas-luasnya, biar teman-teman yang lain bisa ikut belajar. Dari Mas Ahmad Bayaki, Assalamualaikum suhu. Waalaikumsalam. Beliau Mas Ahmad Bayaki, ini juga suhu saya ini. Suhu. Sudah sahur belum? Sudah sahur. Sudah berbuka belum? Oke, siapa lagi yang hadir ini? Nanti teman-teman bisa menulis pertanyaan di kolom komentar. Webinar ini kita selenggarakan untuk menggalang donasi untuk masyarakat yang terdampak corona. Nanti kita akan salurkan insya Allah melalui Rumah Zakat. Acara ini disupport oleh KPMI Kediri, TDA Kediri, Kadin Kabupaten Kediri, NH Mode, dan lain sebagainya ya. Semoga jadi satu tuh blok-blok di sini. Wongsa Kediri ikut belajar. Oke. Tidak berpanjang lebar, monggo saya serahkan kepada Mas Yuda untuk perkenalan. Dan cerita-cerita Mas, biar terinspirasi nih. Terima kasih Mas Sigit. Lek Sigit ya. Lek Sigit saja. Mas kayak si Nom. Kita pertama kali ketemu dulu 2 tahun 3 tahun yang lalu ya Lek ya. Alhamdulillah sampai sekarang berjumpa terus ya Lek ya. Ya, ini lumayan lama enggak jumpa ini ya. Iya, di rumah saja. Cuman ya. Alhamdulillah ya teman-teman akhirnya ada waktu juga untuk sharing setelah sekian lama. Perkenalan dulu ya Le ya. Nama saya Yuda Adadian Le, bukan Yuda Adadian. Soalnya lahirnya Idul Adha dulu. Adha. Adadian. Adha. Idul Adha. Bukan Idul Adha. Mesti lahirnya di Belene Wedhus. Oh, Belene loro Le, Akikoh. Oh iya. Jadi kalau dulu biasanya saya ini sharingnya kebanyakan masalah Facebook ya. Lebih banyak ngomongin Facebook Ads. Ya karena memang sejak awal tahun 2012 itu
udah mulai mempelajari itu. Cuman kalau mau ngomongin bisnis, sebenarnya udah sejak kuliah ngomongin ngejalanin bisnis itu tahun 2005 kita juga udah mulai cari duit sendiri. Tapi setelah kuliah bikin konter dan lain-lain udah cukup banyak sih kegiatan offline, tapi waktu itu banyak melakukan kegiatan offline sampai tahun 2012. Jadi sebelum tahun 2012 itu masih offline, ya bikin konter, terus kemudian jualan perlengkapan bayi, terus sempat kerja juga di Indosat, di Lintas Harta, anaknya Indosat. Pulsa, ya, pulsa. Oh bukan, mirip kayak Indosat. Pernah tahu apa namanya ATM kan? Itu kan di atas mesti ada apa namanya parabola itu ya. Parabola ya benar. Ya itu yang kebanyakan dulu yang menginisiasi ya Lintas Arta. Suara suara mercon di luar. Jadi setelah keluar dari Lintas Arta, sempat balik ke Malang menggeluti bisnis offline, jualan popok. Terus kemudian berevolusi menjadi bisnis online. Ya kecemplung juga sih, tapi ya menikmati kecemplung itu. Karena waktu itu yang paling gampang adalah jualan lewat media sosial, ya akhirnya ditekuni. Cuman kalau mau belajar, ya dulu itu kalau belajarnya loncat-loncat. Ada ilmu apa dipelajari. Akhirnya pada waktu ditanya, mau pakai cara yang mana? Bingung, jurusnya kebanyakan. Jadi teman-teman kalau mau belajar, terserah sih mau belajar apa saja boleh. Mau yang pakai media sosial silakan, mau pakai marketplace boleh, mau pakai Google silakan, semuanya punya keunggulan masing-masing. Tekunin aja salah satu. Tapi kalau salah satu sudah dipahami, bisa didelegasikan, monggo silakan memperkaya ilmu, menambah wawasan, mempelajari yang lain. Tapi kuasailah salah satu, jangan coba menguasai semuanya. Tapi hari ini insya Allah saya mau sharing, banyak teman-teman itu kan mengeluh ya, waktu kondisinya parah nih, kondisi COVID, bikin orang pusing, bikin bangkrut dan sebagainya, semuanya pusing sebenarnya. Bang saya punya warung juga tutup semua kok sekarang. Jadi jalan online nggak? Online nggak ada? Online juga jalan sebenarnya, cuman pasarnya udah nggak ada, mahasiswa kan sudah kosong. Iya. Ya percuma mau di online kan, mau diapain enggak. Pasarnya udah nggak ada ya tutup. Akhirnya tempat-tempat kita semua kita tutup. Makanya kemarin mencoba switch ke penjualan online yang bisa menjangkau ke seluruh Indonesia. Yang pertama kita lakukan ya ini, jualan sambal, jualan saus, saus pedas, macam-macam. Sayur-sayuran kayaknya ya. Saya kemarin lihat postingannya Mas. Nanti cerita sedikit banyak. Ya, sayur itu nanti nanti coba kita ceritain. Sebenarnya kalau yang dikerjakan sendiri itu produksi ya, untuk produksi yang dikerjakan sendiri sambal, dan ini akan mengerjakan frozen bentar lagi insya Allah. Tapi itu bukan konsep keroyokan yang mau kita sharingkan malam ini sih sebenarnya. Konsep keroyokan saat ini kami di Malang fokus ke dua hal ya, untuk penjualan lokal sama penjualan nasional. Di penjualan lokal kita menyiapkan sebuah platform yang namanya Kururio. Tahu Gojek, Grab kan ya? Ya. Tahu Gojek dan Grab, pasti tahu yang namanya GoFood, GrabFood dan sebagainya. Ya. Kita membuat sebuah aplikasi yang mirip dengan mereka, tapi ada marketplace di dalamnya. Jadi nanti teman-teman, kalau Grab, Gojek itu kan terbatas menjual makanan siap saji. Sedangkan untuk teman-teman sekarang kondisinya itu kan lagi parah-parahnya ya, penjual susah untuk menjual barangnya, dan banyak orang-orang ataupun pengangguran yang pengen membuka usaha. Banyak sekarang itu orang-orang yang pengen menjual, tapi skill penjualan mereka kan sangat terbatas karena mereka tidak terbiasa untuk melakukan penjualan. Jadi orang-orang yang baru PHK, orang-orang yang awalnya bekerja dan sekarang nggak bekerja, itu semuanya melakukan proses jual beli.
banyak yang kemarin sempat marah jualan masker, jualan APD, jualan hand sanitizer dan sebagainya. Itu banyak juga di sana teman-teman memang akhirnya kepentok, harus cari uang, harus menjual dan sebagainya. Bahkan penjahit-penjahit, saya punya teman konveksi yang awalnya menjual celana dan lain-lain, akhirnya beralih ke jualan masker. Kenapa? Penjahitnya ini kasihan pada saat pakaian ini sudah nggak terlalu laku, akhirnya diliburkan. Daripada diliburkan, akhirnya mereka disuruh untuk mengerjakan masker dan lain-lain. Sanitizer pun seperti itu dan sebagainya. Jadi banyak sekali teman-teman yang switch. Nah, dan banyak sekali penjual dadakan. Ya, teman-teman yang awalnya tidak punya kepikiran menjual sesuatu, akhirnya jualan juga. Jualan. Pasar semakin ramai. Nah, inilah yang melatar belakangi kami memaksakan di Kururio itu membuat sebuah marketplace. Wadah, bikin wadah. Ya, bikin wadah di sana. Bisnis yang lagi rame kan sebenarnya bisnis logistik ya, pengantaran, delivery dan lain-lain itu. Nah, kita mengambil segmen ini. Ada peluang banyak orang pengen jualan, wadahnya juga kadang bingung. Bisa jadi kalau sekarang teman-teman jualannya di marketplace Facebook dan lain-lain untuk lokal. Nah, ini kita kasih wadah Kururio tadi. Banyak driver-driver juga yang banyak yang mengeluh di Grab Gojek itu, yang awalnya bisa sehari ngantongin 200-300 ribu dari delivery food. Sekarang food juga sangat sepi. Bahkan kemarin ngomong-ngomong sama pemilik warung, salah satu pemilik warung yang rame di Malang, itu yang awalnya bisa padat sekali Grab Gojek di sana, itu sehari kadang cuma terima orderan 1 atau 2 saja. Iya. Berarti kondisi mahasiswa di Malang gimana Mas? Sepi banget ya? Sepi sekali. Kebetulan kan saya juga ngajar di Brawijaya. Semua kelas kan ditutup. Semua kelas dilakukan secara online. Dan kita sebagai pengajar juga ngajarnya secara online, ya seperti ini. Entah itu webinar, entah itu pakai Zoom, entah itu pakai WhatsApp, apapun metode yang kita gunakan, itu pokok materi disampaikan. Walaupun mahasiswa semuanya sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Kosong, Brawijaya pun kosong. ITN, Unmu, dan semuanya kosong. Jadi ini kondisi yang memang waktunya kita harus menjual online. Benar. Lah kayak tadi ngomongin sayur dan lain-lain, sebenarnya di Kururio pun kita mau wadah itu. Teman-teman mau jualan sayur, mau jualan beras, mau jualan telur, mau jualan daging, mau jualan masker, mau jualan baju, mau apapun yang ada di pasar. Makanya ada fitur yang namanya K-Pasar. Di K-Pasar ini semua boleh jualan. Ya. Jadi dan pendaftarannya pun gratis. Jadi kayak Grab Gojek, GrabFood, GoFood itu kan juga pendaftaran gratis. Tapi kita mengambil share profitnya rendah banget, maksimal 10%. Kalau Grab Gojek itu kan bisa sampai 30% ya. Jadi harga di pasaran itu naiknya luar biasa. Kalau di Kururio kita maksimal 10%. Bahkan banyak di antara share profitnya itu masih kisaran 5%. Jadi pokok jalan dulu, driver dapat orderan. Kalau di Malang ini prosesnya lagi rekrutmen driver sama memperbanyak merchant. Tapi Kururio ini sebenarnya sekalian tak share ya. Ya, share screen-nya dimunculkan biar teman-teman ada gambarannya. Oke, teman-teman yang mau bertanya-tanya nanti ya, silakan komen di kolom komentar, nanti saya akan munculkan. Sudah muncul, Mas? Sudah muncul belum? Alhamdulillah. Ya. Kururio. Jadi kalau Kururio ojek online sebenarnya awalnya. Ini sebenarnya sudah diaplikasikan selama setahun. Sudah 1 tahun kita mengaplikasikan. 20 Mei tahun 2019 ini kita awal kali launching di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, dekat Kendari sana. Jadi sekarang sudah ada di 32 kota. 32 kota. Jawa baru Malang sama Lumajang. Kenapa kok baru Malang sama Lumajang?
Malang juga baru 3 pekan mungkin di Malang. Kenapa ya? Karena memang kita menyasar daerah-daerah yang belum ada Grab Gojeknya. Jadi daerah-daerah itu yang kita hajar. Alhamdulillah sekarang aplikasi ini sudah di-download oleh sekitar 17 ribuan orang. Masya Allah. Banyak ya. Ada sekitar 800 yang terdaftar. Dan ini insya Allah akan terus berkembang. Sebenarnya nanti ini platform ini akan kita implementasikan dimanapun di seluruh Indonesia. Asal ada yang mau bantu. Jadi nanti kalau mau di Kediri gitu ya, mau aplikasikan ini, boleh silakan. Sebenarnya gini, nanti di Guru Rio itu ada konsep semacam kemitraan atau waralaba. Jadi siapapun boleh memiliki aplikasi ini atau mengadmini aplikasi ini. Jadi kita sekarang lagi menggodok sebuah konsep di mana siapapun yang mau, ada request nih di Kediri mau mengimplementasikan Guru Rio, bisa aja hubungi kita, nanti kita bisa sharing profit di sini dan sebagainya. Nah, bedanya kalau sama Grab, Gojek apa Mas yang? Grab, Gojek bedanya apa ya? Kalau kita kenapa harus pilih Guru Rio? Gitu. Nanti mungkin teman-teman biar. Jadi kalau Guru Rio itu sebentar. Tak stop sharing dulu ya. Siap. Ini tadi masih perkenalan loh ya, kok sudah ada pertanyaan. Masih ngobrol-ngobrol. Ya wes, dulu ya Mas. Materi dulu apa pripun, monggo. Manut saya. Materi ya. Sudah banyak yang datang. Masya Allah, lumayan ini. Oke teman-teman, silakan kalau ada pertanyaan atau teman-teman ada usulan kita mau mendatangkan siapa, materinya apa, silakan komen ke Juragan Online atau hubungi admin ya untuk usulan. Nanti insya Allah kita akan undang. Ini ada beberapa, sambil nunggu Mas Yuda ini ya, saya tak pengumuman. Mau lanjut sekarang nggak apa-apa? Oh siap, silakan Mas. Jadi melatar belakangi tadi ya, mulai banyak penjual-penjual baru yang istilahnya kalau mau ngonline-kan produknya kesulitan, mereka nggak punya ilmunya, asal pajang itu kan konversinya juga nggak terlalu bagus. Makanya saya menyiapkan 2 platform. Yang pertama Guru Rio tadi, yang kedua nanti saya sampaikan. Ada yang namanya Pasar Maninjau Kreatif. Itu juga sebuah platform yang memang kita rancang untuk membantu teman-teman untuk proyekan tadi. Jadi saya sediakan wadahnya, siapapun yang punya produk bisa dipajang di sana, nanti ayo jualan proyekan. Bahkan sekarang kita juga bikin yang namanya affiliate. Kalau teman-teman e-commerce lebih paham mungkin affiliate itu untuk produk-produk digital ya. Sekarang produk sambal pun bisa diafiliatkan. Jadi misal kayak gini nih, share lagi ya. Ya. Masih keluarkan ya? Masih muter-muter. Oke, suaranya masih keluar kan? Gambarnya belum keluar. Keliru ya? Kosong. Di sini udah keluar tuh. Udah keluar kok. Mas, yang keluar dashboardnya. Rembiatnya. Loh, di HP ku udah keluar nih. Ya. Sudah keluar ya? Ya. Di Maninjau Kreatif ini itu ada sebuah fitur yang namanya Maninjau belum? Sudah. Maninjau Kreatif. Ya. Di Maninjau Kreatif itu ada fitur affiliate. Ini affiliate nih.
Jadi nanti teman-teman kalau mau daftar affiliate silakan di sini. Nanti silakan login, kemudian nanti akan punya dashboard sendiri-sendiri. Penjualannya berapa, total komisinya per penjualan 20%. Kita setting 20%. Ya. Jadi nanti kalau teman-teman mau jualan produk sambel, ini ada sambel nih, sambel ebi misalkan. Ini yang sudah terdaftar menjadi affiliate itu bisa meng-create, ini tinggal di copy, kemudian masuk ke menu dashboardnya affiliate. Ya. Nanti tutorialnya bisa tak kasih sini di menu kreatif, itu kita bisa meng-create link afiliasinya. Ya, tadi misalkan kita jualan ebi ya, itu di paste aja di sini. Ya, setelah di paste tinggal generate URL. Nah, udah dapat link affiliate-nya. Ini biasanya langsung aja dibikin bitline-nya. Setelah bitline-nya dapat, langsung share aja ke teman-teman. Contohnya kemarin sempat tak bikin gimana ya? Jualannya di status-status sendiri. Iya, tinggal share link afiliasi tadi. Nanti kalau ada yang beli dari link itu, langsung dapetin share profit sebesar 25%. Nanti Jadi timnya gampang, sana ya. itu memudahkan teman-teman. Timnya yang ngurusi ya. Memudahkan teman-teman untuk membuat. Iya, nggak usah ngurusin CS, nggak usah ngurusin stok, nggak usah ngurusin peng-packing. Jadi langsung aja share aja sebanyak-banyaknya, entah itu di grup WA, entah itu di Facebook, entah itu dimanapun boleh. Jadi dua platform ini, di Pururio ataupun di Pasar Maninjau, itu memang kita siapkan untuk main keroyokan tadi. Ayo jualan bareng-bareng di sini. Nanti kalau yang di Malang ini rencana pertama kita akan memblow up produk-produk kayak sayur, terus kemudian apa namanya, sayur, daging, telur, minyak, ya kebutuhan sembako lah. Sembako. Dan itu kadang kita cuma ngambil keuntungan per item cuma Rp500. Dan ini kita juga lagi giat mengajak teman-teman yang pemilik supermarket, minimarket, atau bahkan toko kelontong biasa bisa dimasukkan ke mana, ke Pururio. Ini aku pengen menunjukkan aplikasinya. Oke. Bentar ya. Aplikasinya kok nggak mau keluar. Tak konekkan dulu ya. Siap. Teman-teman yang mau tanya-tanya ya, monggo. Ini sebenarnya sudah ada yang beberapa yang tanya. Kita nanti sambil ngobrol tak jawab nggak apa-apa, sambil tak siapin gitu ya, tampilan-tampilan yang oke. teman-teman dulu. Ini pertanyaan dari Andalan Keluarga Makmur Channel. Webinarnya apakah diadakan rutin? Ya, rutin, Mbak. Mbak Pomas ini. Setiap hari ya. Setiap hari. Kalau yang ketinggalan materi yang lalu bisa lihat di channelnya Juragan Online. Dari berbagai suhu sharing ya. Digital marketing, marketplace. Nanti ke depannya besok itu materinya SEO besok. SEO di era COVID ya. Kemudian ada yang tanya lagi, sambal apa Mas? Sambal apa Mas nih Mas? Banyak, ada sambal bawang, ada sambal hijau, sambal ebi, sambal teri, sambal pete, sambal klotok, banyak. Ada paling enggak sekitar 10-an varian. Ada juga saus pedas, saus keju. Ibnu,
Godong selo, lek kapan? Oh ya. Nah ini ada tanya lagi, Mas Heri Dwiyono. Cara daftarnya bagaimana? Untuk cara pendaftaran Kururio gampang sih, langsung aja. Untuk kalau untuk ini ya, untuk orang yang mau jualan bikin toko di sana, tinggal masuk aja ke kururio.co.id/mitra. Nanti tinggal isi form di sana, dan nanti tim admin akan memverifikasi kayak gini, garis miring mitra. Ini tak tunjukin ya. Dan bahkan teman-teman yang pemilik merchant ini mendaftar dua biasanya, daftar apa itu namanya, daftar merchant tapi juga daftar driver. Jadi selain mereka membuka toko, juga membuka jasa pengantaran, yang ngantar mereka sendiri, tapi ada dua revenue nantinya, revenue dari penjualan produk sama revenue dari pengantaran. Terus Mas, sudah ya. tampilan mobile-nya. Jadi kalau di Kururio ada 3 aplikasi nih. Ya. Aplikasi untuk pengguna, ini aplikasi untuk merchant, dan ini aplikasi untuk driver. Kebetulan saya install semuanya. Jadi enaknya apa? Misalkan kita membuka aplikasi apa ini namanya, dari pengiriman paket. Tampilannya mirip dengan tampilan ojek online yang lain. Ada K-Motor, K-Mobil, ini kayak Grab, Gojek juga. Kurir ini untuk kayak GoSend. Terus kemudian K-Food ini ya kayak GoFood, GrabFood. Nah, yang membedakan kita ada di K-Pasar. Di K-Pasar ini kita memungkinkan untuk mencari produk. Ya, misalkan nih, misal kita mencari produk sayur. Oh, ada ya abang sayur organik yang jualan. Misalkan kita mau cari telur. Telur. Ada juga supaya telur ayam. Misalkan kita cari beras. Ada beberapa yang jual juga. Jadi kebutuhan orang pada era lockdown kayak gini ya, kita kan dibatasi pergerakan kalau mau keluar. Jadi kalau mau beli beras macam-macam, tinggal order aja di K-Pasar, nanti sudah ada driver yang akan mengantar, kemudian ya sudah tinggal bayar gitu aja. Ya alhamdulillah, mohon doa restunya karena kita lagi penjajakan dengan Telkom ya, Telkom, kantor pos. Kita lagi menjajakan sama mereka untuk menggunakan e-money-nya mereka. Jadi nanti kalau di Grab kan ada OVO, di Gojek ada GoPay, nanti di Kururio bentar lagi juga akan ada e-money-nya. Dan alhamdulillah kalau di Bau-Bau sebenarnya Bulog pun sudah masuk ke K-Pasar. Ya, Bulog pun sudah masuk di K-Pasar. Oh, listing juga di situ ya? Kenapa? Iya, mereka sudah memasuk jadi merchant. Jadi kalau apa namanya, orang butuh beras murah bisa langsung beli di Kururio, nanti ambil di Bulog. Keren ya. Jadi ini memang proses untuk semuanya. Ya doakan segera bisa mendapatkan hasil, dan kita pengen mengimplementasikan ini ke semua daerah Indonesia. Jadi kita punya keterbatasan ya, untuk pendanaan dan lain-lain. Kita nggak sebagus Grab ataupun Gojek.
Mandiri ya? sumber Masih daya mandiri. manusia kita enggak sebanyak mereka ya, semuanya mandiri. Makanya kita menawarkan konsep kemarin ada di mana ya? Jawa Tengah, insya Allah itu ada sebuah kota mereka mau pesantren di sana, mereka mau mengimplementasikan Kururio di sana. Jadi nanti kerjasamanya adalah mereka harus wajib menyediakan seorang admin yang melakukan pekerjaan mulai dari mencari merchant, kemudian mencari driver, kemudian mempromosikan Kururio, mencari customer dan sebagainya. Nanti dari aplikasi ini mereka akan mendapatkan sampai up to 50% dari penghasilan Kururio. Jadi ada selentingan dari teman-teman kemarin, tapi jangan sampai dibeli asing ya, Kururio kita juga nggak bisa menjanjikan itu, karena apa? Kalau kayak Gojek ataupun Grab itu kan juga sudah bisa dikatakan kan milik asing ya. Kita pengennya sebenarnya Kururio ini nanti jadi milik semua orang. Jadi di Kediri ada pemiliknya sendiri, di Malang ada pemiliknya sendiri, di manapun ada pemiliknya sendiri. Jadi aplikasi ini sebenarnya banyak yang berminat untuk memiliki aplikasi ini kan, cuma terkendala bagaimana cara mendevelopnya, kemudian bagaimana ngurus pengembangannya dan sebagainya. Nah itu biarkan kami yang mengurus pengembangan produk ini, kami yang mengurus kerjasama dengan eksternal, karena di bau-bau pun sebenarnya bank-bank itu sudah mulai bekerjasama dengan kita. Bahkan ada sebuah maskapai atau layanan penerbangan lokal di sana yang sudah mau bekerja sama dengan kita. Jadi itu yang akan kita fokuskan nanti di sisi kita. Tapi untuk pengembangan di daerah, yang mencari mitra, yang mencari driver, yang mencari kemudian customer, itu ada sendiri, dan itu yang pengen kita franchise kan. Jadi aplikasi ini bisa dan biayanya nggak mahal sih, cuman bantu kita untuk membayar server itu aja sebenarnya sudah cukup. Jadi modelnya franchise ya modelnya. Iya, ini kemitraan lah. Kemitraan. Tuh. Jadi main keroyokan. Ayo kita karena memang terbatas di sumber daya ya, sumber daya manusia dan sumber dana, akhirnya kita bisa. Nanti kita sharing profit di sana. Karena lumayan loh sharing profitnya. Untuk kota kecil kayak ya yang di bau-bau itu aja pendapatannya udah luar biasa tuh. Padahal juga trafficnya nggak terlalu gede dibandingin Kediri gitu aja. Saya pikir kotanya lebih besar Kediri dan trafficnya bisa jadi lebih besar di sana. Tinggal kita mau nggak mengimplementasikan ini di banyak kota. Jadi kita butuh ini teman-teman yang mau kerjasama untuk memperbesar Kururio ini supaya apa ya, dimiliki oleh orang Indonesia juga. Intinya seperti itu. Jadi ayo kapasarnya diperbaiki, GoFood-nya diisi dengan produk-produk kita semuanya, dan harapannya ini akan menjadi lebih besar. Setelah Kururio, jadi Kururio ini memang proyek besar kita yang sudah kita siapkan sekitar 1 tahun kemarin, dan alhamdulillah sekarang sangat pede kita mengimplementasikan di Jawa. Karena apa? Kita punya fitur yang namanya Kapasar yang tidak dimiliki oleh ojek online yang lain. Bahkan kemarin ada tawaran, Mas kenapa sih nggak gabung sama si ojek online itu, kan di sana customernya banyak, sedangkan Kururio fiturnya lebih baik. Kalau ngomongin fitur kita lebih baik ya nanti customer akan pindah ke kita, ngapain kita join sama yang lain gitu kan. Itu kalau Kururio. Jadi ayo bareng-bareng kita kembangin ini. Terus di platform yang lain ya ini tadi Maninjo Kreatif ini. Jadi Maninjo Kreatif ini konsepnya pun sama. Kita
saat ini itu teman-teman sudah banyak yang antri ya untuk melisting produknya di sini. Syaratnya Jadi apa, Mas? Syaratnya nggak ada syarat. untuk join. Syaratnya gini, karena kita sudah men-set keuntungan untuk affiliate itu adalah 20%, ya maka marginnya itu ya harus lebih dari 20%. Pricing-nya nanti dinaikkan atau ditata sendiri ya gitu ya buat teman-teman yang mau jadi mitra. Betul. Jadi memang produknya juga produk-produk yang bisa dikirim. Maksudnya gini, kalau beras itu kan berat di ongkos nanti ngirimnya kan, marginnya terlalu kecil, terus ongkos pengirimannya juga besar. Karena kalau platform pasar Maninjo ini untuk nasional, kita boleh mengirimkan ke seluruh Indonesia. Jadi produknya harus produk-produk yang bisa dikirimkan melalui JNE, JNT, pos dan sebagainya. Berbeda dengan Kuriryo tadi. Kalau Kuriryo kan memang delivery-nya udah dihandle oleh driver Kuriryo sendiri. Sedangkan kalau pasar Maninjo ini kita pakai pihak ketiga untuk pengirimannya, bisa JNE, JNT, pos ataupun yang lain. Jadi produk-produk ini juga akan kita launching paling enggak ya berapa ya, pekan depan mungkin insya Allah. Karena ini lagi proses input produk-produk yang akan kita listing di sini. Tapi untuk teman-teman yang mau mendaftar di afiliasinya, sudah ada menunya, sudah ada di sini. Dan kalau misalkan di Kediri misalkan gitu ya, pengen pakai nama yang lain, sistemnya sama kayak gini, pun kita bisa menginstalkan. Maklon lah, istilahnya maklon itu. Jadi menduplikasi sistem yang sudah kita bangun ini di Kediri misalkan, nanti mau dikasih nama yang lain monggo, boleh seperti itu. Jadi kita instalkan, kita carikan hosting, domainnya minta apa, semuanya kita. Dan itu juga bayarnya nggak mahal-mahal, bayarin inilah sewa hosting itu sama setup awal aja. Nah nanti untuk listing produk yang ada di sini silakan dah, mau produk lokal di sana, produk UMKM, karena ini kami di Malang juga melakukan hal sama, kita mendekati UMKM untuk melisting produknya di sini. Supaya apa? Produk semakin banyak, kemudian yang jualan juga banyak, kan kayak gitu. Jadi ini banyak teman-teman kemarin yang merasa terbantu, oh, saya nggak bisa jualan mas, sudah kalau emang nggak bisa jualan ya share ini aja, share link aja. Ya. Tinggal ngajarin mereka gimana caranya copywriting, gimana caranya bikin bitly, apa SID atau apapun lah, tiny URL terserah. Jadi nanti nah ini kemarin ada teman-teman yang belajar nih kayak mana ya. Nah ini teman-teman udah mulai ada yang mulai action, padahal adminku yang malah belum siap. Jadi ini bisa jadi solusi buat teman-teman itu enggak usah bingung-bingung bikin website sendiri ya. Sudah canggih tampilannya. Iya, kalau mau istilahnya menduplikat sistem kami silakan kita kasih. Kalau mau mengimplementasikan Kuriryo dimanapun juga silakan hubungi kami, nanti kita ngomong lah enaknya gimana. Karena sebenarnya banyak teman-teman yang mau apa ya gitu, mau menjalankan bisnis ini tapi terkendala gimana caranya install, gimana cara developnya, gimana cara mengembangkannya dan sebagainya. Jadi sayang apa namanya potensinya sangat besar. Kalau sekarang kan saya pede mau di kata orang-orang Kuriryo masih sepi nih, ya semuanya sepi, Gojek, Grab juga sepi kok. Tapi setidaknya sudah. Cuman kita mulai bisa membranding bahwa Kuriryo itu punya yang namanya apa ya? Kuriryo itu punya namanya sebuah fitur namanya Kapasar yang itu bisa mengakomodir penjual-penjual kecil.
Iya, iya, iya. Kayak gitu. Ini nanti bisa jadi solusi buat masyarakat ini ya. Jadi lebih mudah dan semuanya go online lebih cepat. Sudah muncul Mas, share screen-nya. Iya. Sudah muncul belum? Nih. Bentar. Kok melemot? Ah, ini. Apa itu? Masih muter-muter ya? Dibacakan Mas, tulisannya Nah, ini kok. teman-teman yang mulai tak ajarin. Nah, cara bikin bitly kayak gini. Cara bikin ya copywriting sederhana lah. Nanti silakan broadcast ya di mana, di grup-grup ataupun sebagainya. Mas, kalau kayak gini gimana? Oh, tambah keren. Cuman memang kita baru siap pekan depan untuk adminnya. Jadi kemarin sudah sempat ada beberapa yang menghubungi, tapi belum kita jawab. Jadi kayak gitu. Jadi intinya apa? Di era-era kayak gini nih nggak usah mengeluh, ya kita action aja, prepare semuanya, di prepare. Suatu saat kita akan mendapatkan sebuah kondisi di mana kita akan bisa. Nah, ini CS-nya nih. Kebetulan masih terinstall di sini. Oh, udah ada yang bertanya dah. Jadi ini tadi testing customer service. Jadi nanti kalau ada orang datang ke webnya Pasar Mandinjo tadi, itu langsung kita bisa deteksi. Langsung bisa kita kasih pesan seperti ini. Halo, dengan Arifin, bisa saya bantu? Ini adalah salah satu customer service kita. Kayak gitu. Jadi bisa langsung disapa. Dan di beberapa ini kita dapetin lead loh. Loh, ini kita dapat nomor HP. Ya. Kita dapat nomor HP. Nah, ini kan bisa tuh kan nomor HP-nya. Jadi tinggal apa ya? Setelah mendapatkan data ini, kita tinggal olah database-nya, jualan lagi lewat WhatsApp marketing. Kayak gitu. Oke. Kita sapa dulu yang masuk ini, ada Kiki Yunita, menyimak suhu. Nah, ini andalan keluarga tadi, tanya lagi, aku Mas Kuncoro Madiun. Oh iya Mas Kuncoro. The Power of Dikir menyimak. Nah, ada Mas Eko Prasetya, Alhamdulillah salam merah biru. Merah biru, Guru Rio Mas ya, merah biru, salam merah biru. Iya betul. Nah, ini ada yang tanya Mas Fuad Hashim, Google Ads sama Facebook Ads lebih ampuh mana? Banyak yang nanya kayak gitu. Ya. Setiap apa ya, setiap channel jualan itu kan punya keunggulan masing-masing. Kita nggak bisa membandingkan mana yang lebih baik gitu ya. Ada kalanya untuk branding ya, untuk memperbaiki branding ya pakailah apa namanya sosial media. Tapi untuk produk-produk yang sudah mulai dikenal itu biasanya lebih efektif yang Google. Jadi lihat produknya, lihat apa namanya apa yang ditawarkan. Jadi kalau mau ngomongin mana yang lebih baik, pakai dua-duanya kalau bisa. Bahkan Facebook yang gratisan, Google yang gratisan, Facebook yang berbayar, Google yang berbayar, lakukan semuanya. Supaya apa ya? Karena kita akan mengukur nanti channel yang terbaik di sana gimana. Kayak gitu Bang. Oh gitu. Jadi tergantung marketnya, produknya juga. Gitu ya. Iya. Salam merah biru, Kurorio, Yusron.
Rosikun. Ki bolone sampean masih katanya. Iya teman-teman. Hanaku salam merah biru Kurorio. Lucian percaya hadir. Monggo yang mau tanya-tanya ya. Seputar Kurorio boleh, seputar digital marketing boleh. Beliau ini suhu Facebook ad lah, yang saya kenal. Tanya seputar Masih sih. Facebook. Masih ya? Sebenarnya Facebook Ads juga masih kita pakai untuk di beberapa produk ya. Banyak sekarang malah bisnis yang lagi jalan di kita adalah bisnis jasa untuk ngurusin sosial medianya klien. Jadi ada beberapa teman punya produk, dia lagi proses branding ya. Ya apa caranya membuat orang tahu bahwa produk ini ada, itu melalui Facebook Ads kita menghandle beberapa klien dan pakainya Facebook. Tapi ada beberapa juga klien-klien kayak wedding, klien kayak apa ya, kemarin pelatihan, itu yang kita optimalkan adalah di Google-nya. Terus kemudian jasa apa namanya, jasa video, pembuatan video dan lain-lain juga kita optimalkan di Facebook dan di Google-nya. Jadi lakukan semuanya di konsep marketing itu, jalanin semuanya dulu, nanti baru dipilah mana kira-kira yang efektif. Yang efektif itu nanti budgetnya diperbesar. Jadi kita nggak fanatik ya, nggak fanatik di Facebook yang lebih baik, oh di Google yang lebih baik, nggak mesti. Untuk produk-produk tertentu karena ada seorang yang nyaman banget di Facebook, akhirnya produk yang nggak laku pun juga bisa laku di Facebook. Kayak gitu. Jadi dulu waktu pertama kali jualan iPhone case itu juga kayak gitu. Udah dijual di Kaskus, sudah dijual di marketplace, sudah dijual di mana-mana, pasarnya turun. Tapi setelah dijual di Facebook, pasarnya naik. Kenapa? Karena di Facebook ini ada ceruk pasar yang memang belum tersentuh. Orang-orang baru di sana yang akan kita pasarkan dan sebagainya. Oke. Sama kalau ada Kurorio ini juga kita optimalkan di media sosial karena orang kan nggak paham. Iya. Kurorio itu apa? Kita pasarkan lewat media sosial, minimal orang tahu, dan setiap kali kita iklankan itu mesti jumlah customer akan selalu bertambah. Diedukasi dulu ya, edukasi. Ini ada pertanyaan tapi tidak bisa muncul di sana. Saya coba kopas ya. Udah baca kok aku. Untuk menghandle produk kami itu. Apa itu? Bukan, dari ini. Oh, beda lagi. Dari Sudarmaji, Mbak Katop gitu. Piye malam, kapan lockdown? Tanya Facebook ad bisa untuk jualan ikan cupang. Pertanyaan ngetes ini, Mbah ini. Mbak Katop ini suhu ini. Untuk jualan apapun bisa. Ya, untuk jualan apapun bisa. Apa namanya? Apapun wis. Jualan ikan pun bisa. Ini lagi nyoba beberapa teman-teman yang lagi mengoptimalkan kampanye jualan produk ikan lokal. Itu juga pakai Facebook kok. Atau enaknya kalau kayak gini nih, cari aja grup-grup ikan cupang. Kayak kemarin jualan susu untuk apa namanya, anak gizi buruk. Ya, itu banyak menemukan pelanggannya dari grup. Bahkan kita sempat mendapatkan lead nomor HP itu sampai 1000-an nomor HP itu dari grup. Caranya juga gampang sih. Ya sebar-sebar e-book aja gratisan. Tapi e-book yang berkesesuaian dengan grupnya. Kalau ikan cupang ya cara beternak ikan cupang dan sebagainya. Kalau di grup gizi kemarin saya mencoba men-share e-book tentang gizi, itu banyak yang mau, kita dapat banyak nomor. Nah itu setelah di apa namanya, di follow up satu persatu, itu
dapat juga lumayan omsetnya dari jualan. Nah itu kalau mau di Facebook ya, itu nanti ada yang namanya audiences. Ya di audiences itu kan kita bisa masukkan list nomor HP ya. Dari list nomor HP itu nanti selanjutnya kita bisa mentarget lookalike audiensnya. Benar. Itu Mbak. Baik, arek-arek. Minyak kutus-kutus. Aku udah daftar Mita Kururio loh. Ya, alhamdulillah. Semoga laris ya. Malang paling ini. Ini andalan keluarga nih, menghandle produk di Facebook. Budget berapa? Gila. Untuk menghandle produk di Facebook dan Google, budget berapa Mas? Nanti saya nggih. Waduh. Produknya apa ini? Produknya itu andalan keluarga. Oh, nggak ngerti. Nanti japri saja. Mas Yuda Facebooknya aktif juga. Nanti cari saja materi. Oke Mas. Kalau yang dilakukan teman-teman Malang ini apa saja? Mungkin bisa untuk gambaran buat teman-teman ini yang tidak ada ide. Selain yang disebutkan tadi, mungkin apa tadi kan sambal sayur. Ya, di Malang ini apa pengalamannya nanti biar di-share. Jadi kalau teman-teman sekarang itu aktif ngumpul sebenarnya. Kira-kira saya bisa jualan produkmu atau enggak? Kamu punya produk apa? Sebenarnya itu. Lebih banyak ngumpul, sharing apa ya, sharing produk yang mereka punya, kemudian nanti dikumpulkan di satu tempat. Kemudian kalau di Malang kan teman-teman sering ngumpul ya, akhirnya naruh barang di tempat kami. Kemudian ya wes nanti kalau barang ini ada yang minat ya ngambilnya di tempat kami. Macam-macam produknya sekarang, nggak cuma sambal. Ini tadi ada pentol, ada mie, frozen, ada apa lagi ya? Ada singkong keju. Nah, nanti kalau itu sudah di list, sudah terkumpul kayak gitu, teman-teman ya minimal untuk saat ini menyemangati mereka untuk istilahnya apa? Yang awalnya kemarin drop ya, merasa sangat kesulitan karena nggak bisa menjual, akhirnya sekarang minimal walaupun nggak laku itu punya temen, akhirnya semakannya muncul dan alhamdulillah laku sekarang. Makanya kemarin ini kenapa kok di Kururio kita paksa ada pasar ya, karena untuk mengakomodir mereka. Benar-benar. Ini jadi media wadah lah ya, wadah buat teman-teman ya. Itu kenapa kemarin kok apa namanya pasar Maninjo itu juga awalnya dulu malah yang mau tak jual di situ adalah perlengkapan bayi, tapi kok ngelihat pasar pengennya yang lain ya jual yang lain. Jadi intinya apa, teman-teman lebih peka sama kondisi sekitar. Ya di Malang mungkin berbeda dengan di Kediri atau di kota-kota lain produknya, tapi kondisinya saya rasa sama. Teman-teman banyak yang butuh menjual produknya, butuh memiliki produk untuk dijual, jadi nggak usah terlalu fanatik dengan produknya masing-masing. Kayak saya dulu jualan ayam gitu ya, nggak ngurus ya, sekarang jualan apapun pokok laku dari teman-teman. Bahkan bumbu ini kemarin ada bumbu pecel, ada bumbu dasar, itu juga lagi kita proses untuk apa ya, disinergikan untuk dijual bareng-bareng. Intinya apa, lebih peka sama teman-teman di sekitar, ya itu jualan mereka apa, nggak usah diilokno lah, apa namanya, nggak usah dicaci maki orang-orang yang jualan apapun. Mereka mencoba untuk bertahan hidup, yang mereka butuhkan adalah support dari kita, apapun supportnya. Kalau memang kita nggak bisa mensupport ya minimal tidak dicaci maki lah. Ya, daripada gak jelas maido. Biar mereka bergerak, toh mereka di belakangnya ada keluarga, ada yang harus dinafkahi gitu ya. Toh mereka juga nggak nyenggol kita kan. Iya. Biarkanlah berkreasi, dan itu halal, jual beli kan halal, nggak masalah. Oke teman-teman,
Ini banyak komen lagi ya, silakan ya yang mau tanya-tanya. Ini dari Mas Ponco Sudarmo. Apa ada pola yang efektif untuk Facebook Ad untuk produk benar-benar baru agar mudah dikenal? Nah, brand baru mungkin Mas, brand baru supaya edukasi marketnya pas. Jadi sekarang edukasi yang paling baik itu memang dalam bentuk video ya. Kalau bisa memang dalam bentuk video. Kemudian kalau dulu saya belajar sama Pak Laksita itu sebanyak-banyaknya muncul. Kalau bisa memang di lokasi tertentu aja dulu, nggak usah terlalu spread ke seluruh Indonesia. Misalkan Kediri dulu, Malang dulu, atau daerah mana dulu, minimal di paket market lokal. Nah setelah itu baru mulai dikembangkan. Tapi namanya produk baru ya, kemudian branding awal mengajak orang paham sama produk kita itu biasanya butuh energi yang lebih besar, biaya yang lebih besar, dan tingkat ketelatenannya juga harus tinggi. Jadi kalau mau ngomongin proses ya, kalau bisa sama waktu strategi saya menjual produk susu untuk anak gizi buruk itu adalah gimana caranya kita mendapatkan nomor HP calon pelanggan. Caranya bisa apapun, entah itu melewat bagi-bagi produk, entah itu lewat ya giveaway kan bisa jadi ya, atau lewat bagi-bagi e-book, bagi-bagi tutorial dalam bentuk video, apapun lah, bagi-bagi gratis untuk mendapatkan nomor HP mereka. Setelah nomor HP mereka didapatkan, itu baru kita istilahnya memfollow up mereka satu persatu, harus paten. Satu persatu mereka harus dihubungi. Kayak dulu waktu jualan di Sambal Desa juga kayak gitu. Bahkan orang-orang yang ordernya lewat Gojek atau Grab itu selalu kita catat nomornya satu persatu mereka. Dan kurang dari 24 jam mereka sudah harus dihubungi, minimal dikasih ucapan terima kasih. Terima kasih sudah melakukan order di Sambal Desa. Walaupun itu ordernya lewat Gojek ataupun Grab. Ya jadi polanya sebenarnya dari dulu sama. Dapatkan kolamnya, dapatkan prospeknya. Itu kalau sekarang yang paling efektif adalah dapatkan nomor HP mereka. Ya, kalau nomor WA kita disimpan sama mereka, nomor mereka sudah kita simpan juga, otomatis apa? Setiap kita bikin status, nanti mereka akan tahu. Iya, benar-benar. Ya, kalau sekarang kita lebih baik menyimpan nomor HP pelanggannya daripada nomor akun Facebook atau akun Instagram mereka. Karena ini jangkauan di Facebook ataupun di Instagram itu kan kecil sekarang. Kita punya followers 10.000 orang misalkan. Pada saat kita bikin status juga nggak akan 10.000 orang itu akan tahu status kita kan. Benar. Ya paling cuma 2-3% aja. Jadi kalau di WA itu kan beda. Kita bisa menjabri mereka satu persatu. Dan itu lebih private. Cuman nanti belajar lagi cara ataupun pola menjabri mereka tuh harus seperti apa. Iya. Jadi jangan sampai nomor kita diblokir ya. Pakai cara ya nanti ya. Bagaimana mendekati mereka. Ada caranya. Nanti ya mungkin perlu diadakan kelas WhatsApp marketing. Siap. Itu banyak gitu. Minyak kutus-kutus. Ciloknya Mas Erik ada tak? Oh ada. Ada semua. Pokoknya teman-teman yang punya produk silakan, ayo tawarkan ke kita. Nanti kita optimalkan bareng-bareng. Kita carikan reseller bareng-bareng. Ya intinya apa? Ya sekarang itu intinya harus bareng-bareng. Yeah. Kalau kita mau mengatasi kondisi seperti ini harus bareng-bareng. Sing rukun lah pokoknya. Iya. Podo-podo susahnya kalau ngumpul kan ada ide bareng. Mungkin bisa saling menguatkan, kalau bisa untuk saling membeli produk teman atau menjualkan gitu ya. Nanti akan terjadi pergerakan ekonomi juga. Ini jadi solusi lah buat teman-teman yang tidak ada ide. Ngumpul-ngumpul di komunitas kayak gini ya. Ada beberapa Mas Jos, insya Allah tagline andalan keluarga makmur dunia akhirat. Dunia makmur, akhirat mujur. Masya Allah. Luar ini dari
Mas Edi Lutfi Triansah. Salam merah biru. Mas Yuda mau tanya, lebih efektif mana pemasaran grup WA sama grup FB? Apakah di grup FB lebih efektif karena jumlah anggotanya tak terbatas? Mohon pencerahannya, Suhu. Jadi, nah itu tadi nggak bisa dibandingkan ya, mana yang lebih baik. Tapi intinya gimana caranya kita mendapatkan lead atau apa ya, lead itu apa sih bahasa gampangnya? Calon lah, Traffic. Oh, calon prospek, prospek. customer lah. Itu semuanya tersimpan nomornya di HP kita. Tapi biasanya HP itu ya tergantung RAM-nya sih. Itu kalau sudah 5.000 kontak juga agak lemot akhirnya. Tapi apa ya, di grup WA itu kalau kita di grup WA orang lain itu juga apa namanya, hati-hati ya. apa ya, tingkat dibacanya itu kan juga jarang ya. Pernah nggak teman-teman masuk ke grup gitu ya, kita nggak kenal siapa-siapa, terus kemudian kita broadcast, konversinya tinggi nggak? Pasti rendah juga. Di grup Facebook pun seperti itu ya. Benar. Apalagi grup-grup jualan, itu isinya orang jualan semua, nggak ada orang beli itu di situ. Ya. Tapi intinya adalah kayak kemarin kita lagi mau optimalkan marketplace-nya Facebook itu kan, setiap kali ada orang komen itu kalau bisa di add friend, atau kalau bisa diajak komunikasi di WA, atau dari manapun lah, entah itu dari fanpage, entah itu dari Facebook personal, entah itu dari apapun source-nya, usahakan kita mendapatkan nomor HP pelanggan. Kayak ini, saya selalu menyimpan nomor-nomor HP grup ya. Contoh nih, nah ya, saya tak muncul nih. kelihatan nggak? Kelihatan. Folder itu ya? Iya, kelihatan ya. Nih ada database audiences. Ini isinya adalah nomor HP semua. Ya, jadi kalau tergabung di grup, tergabung di apa, itu kebiasaan saya adalah mendapatkan nomor mereka. Tidak untuk saya japri satu-satu. Ya, tidak untuk saya japri satu-satu. Tapi apa yang saya lakukan kepada mereka, nih nomor HP-nya. Ini dapat nomor HP ini? Enggak? Iya, ya. Misalkan di ini, orang-orang yang ada di Nuskin nih. Ini dapatin nomor HP ini. Ini penjual semua, pengusaha semua. Gunanya apa? Nanti kita iklankan ke audiensnya Facebook, ya, ke audiensnya Facebook, kemudian kita iklankan iklan kita ke mereka. Tapi iklan apa? Iklan reseller, ya, iklan apa namanya, penawaran bisnis, bukan lagi diajak di customer, tapi mereka diajak untuk opportunity, kita sampaikan opportunity bisnis kepada mereka. Ya, apapun mesti saya simpan tuh kan banyak. Nah, ini harta karun anak Imers ya ini. Harta karun ya ini. Kumpulin data-data ini. Dulu malah punya banyak zamannya apa namanya, simple audience. Saya punya data luar biasa banyak, tapi lupa tak taruh mana. Tapi sudah saya backup. Jadi di situ bahkan data-data pelanggan pokok dulu masih kesimpan dengan rapi. Data-data membership, data-data orang-orang yang menjadi agen di perlengkapan bayi dulu masih tersimpan. Itu apa nanti gunanya? Gunanya adalah pada saat kita mau punya penawaran yang lain, ya orang-orang ini akan kita tawari.
Kalau mereka dulu sudah jadi agen, ya jangan ditawari menjadi buyer biasa, tapi tawari mereka sebagai reseller. Jadi kayak gitu. Jadi sumbernya apapun ya, grup WA, grup Facebook, fanpage, Facebook personal, Instagram, DM dan sebagainya, arahkan mereka ke nomor HP karena itu akan kita simpan selamanya selagi mereka tidak ganti nomor. Dulu ada juga yang namanya mail Squirrel apa itu namanya di Facebook itu dulu ada sebuah tools yang bisa membroadcast ke seluruh orang-orang yang sudah pernah kita inbox. Tapi akhirnya apa? Tools itu berbayar. Karena di WhatsApp kan tidak berbayar kalau kita mau japri satu-satu kan. Jadi database itu simpan baik-baik. Nanti teman-teman silakan pelajari yang namanya fitur audiences yang ada di Facebook Ads. Itu benar-benar sangat powerful. Ya selain pixel ya, kan selama ini teman-teman sangat apa ya, kayaknya kalau nggak pakai pixel nggak asik gitu kan, nggak marem. Maksa punya pixel tapi nggak punya web, dapat apa dari mana? Kan repot. Ya jadi untuk teman-teman yang masih awal, pixel memang bagus, tapi untuk teman-teman yang nggak punya web itu bisa memanfaatkan custom audience tadi, lookalike audience tadi. Jadi coba pelajari lagi itu tadi, audiences, custom audience itu banyak sekali. Nah, kalau tadi kan ada pertanyaan bagaimana untuk pola branding ya dari Mas Ponco ya tadi ya. Jadi kalau alur saya biasanya untuk branding di awal bikin video, setelah bikin video iklankan video ini dengan video view, jenis campaign video view. Setelah diiklankan dengan video view kan yang nonton banyak, kita nggak ngurus ada yang komen atau nggak terserah, ada yang like atau nggak terserah, kok ada yang view. Orang-orang yang nge-view ini nanti kita bisa custom audience kan, ya kita akan mendapatkan lead di sana. Nah itu baru kita lookalike audience-nya. Jadi ayo belajar aja apa itu namanya, bagaimana mengelola database yang sudah kita miliki. Ya. Jadi database ini harta karun bagi anak-anak online. Kemudian teman-teman kalau sudah punya database yang sudah, ini kan orang-orang yang sudah pernah belanja Mas ya, lebih tingkat konversinya kan lebih tinggi daripada yang nge-like, komen saja di Facebook gitu. Mas Ponco, wah menarik tuh kelas WA marketing, suun Mas. Nah ini ada lagi yang baru masuk, Mas Abu Yahya Nasiruddin. Wah ini Pak Bos nih. Sejauh ini saya masih merasa belum benar-benar siap untuk merilis produk ke publik. Sementara ini merek dan jenis produk sudah siap. Ada sarankah? Jadi gini, ini ketuanya KPMI Malang nih Mas. Masya Allah. Jadi gini Mas Emil, sama sih jualan sambal itu juga jauh dari sempurna. Awal kali memproduksi sambal banyak kendala, mulai dari nggak ada label, bahkan waktu jualan pertama kali itu label kita nggak ada, stiker tuh lo belum kebuat, tapi launching aja dah. Terus kemudian pengiriman jarak jauh bocor. Ya akhirnya tadi kita riset bagaimana caranya supaya nggak bocor. Itu pakai seal aluminium foil untuk innernya. Terus kemudian ada permintaan kemasannya yang lebih kecil dan sebagainya. Foto yang nggak menarik dan sebagainya. Kalau nggak di launching sesegera mungkin, sama kayak Kuru Rio dulu. Itu pertama kali launching ya fiturnya seadanya. Cuman ada motor sama mobil aja, nggak ada yang lain. Tapi jalanin aja, pada saat kita jalan
itu kan mesti ada penyempurnaan. Jadi wis pede ae wis. Apa makanya di awal-awal kita jualan itu kan kita jualnya ke lingkaran apa ya, ring satu ya, ke teman-teman, ke saudara-saudara. Karena kalau ke teman-teman itu kan mesti mereka ngasih review, masukan dulu. kasih masukan. Nah, nanti setelah masukan ini semakin lama semakin bagus, baru kita launching ke pasar yang lebih besar. Benar. Jadi sepeda wis divalidasi dulu. Polling dulu buat teman-teman dulu ya, masukan, diperbaiki. Baru boom diboomkan, di launching kan. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Mas Robi Awaludin. Mas Yuda, setelah kita punya banyak nomor pelanggan, langkah apa yang kita lakukan terutama buat nomor yang belum pernah chat WA kita duluan untuk custom audience saja atau kita WA manual nomor tersebut? Dua-duanya bisa dilakukan ya. Custom audience tetap itu pasti akan kita lakukan. Yang kedua menyapa ya. Jadi gini, dulu waktu mendapatkan database susu itu kan juga nggak pernah kita kontak orang-orang ini, tapi orang itu kita pahami akan senang kalau kita berikan sesuatu. Ya strateginya apa? Ya kita japri aja mereka, Mbak, Mas, Bunda, atau siapapun. Ini kita ada e-book gratis. Jika mau nanti silakan respon pesan yang saya kirimkan ini. Kayak gitu aja. Dan pasti mereka kalau nggak ngomong ya ngomong enggak gitu kan. Sekali aja mereka ngejawab ya sudah, berarti kan istilahnya sudah ada komunikasi timbal balik antara kita dan dia. Itu peluang untuk diblokir juga nggak akan terlalu tinggi. Jadi kalau dulu dan sempat berhasil itu adalah selalu siapkan e-book yang banyak. Jadi kita harus bagi-bagi e-book aja ke mereka. Ada yang respon memang, ada yang enggak. Jadi nomor-nomor itu penting ya untuk di follow up. Walaupun mereka belum pernah kita follow up. Jadi harus ada triggernya atau pancingannya ya buat value apa yang kita tukar agar dia mau ngobrol dengan kita. Salah satunya memberi tadi, beri e-book. Usahakan ngobrol dulu ya, setelah ngobrol baru ditawari. Oh, iya. Caranya mungkin disapa dulu atau story-nya di komen gitu ya, Mas? Boleh. Kan ya kalau memang bisa seperti itu, bisa apapun lah caranya. Pokok intinya diajak ngobrol, diajak komunikasi. Oke. Kalau teman-teman mau tanya lagi, monggo lah ya. Ini tidak terasa kita sudah hampir lebih dari 1 jam. Sampai jam berapa tuh rencana? Sampai setengah 10 saja. Nanti kemalaman. Sambil nunggu pertanyaan teman-teman, monggo nanti kalau yang pengen tanya, monggo lah ya. Ini nanya lagi, maaf ketinggalan. Oh, ada lagi nih. Mas Robi, nanya lagi, maaf ketinggalan. Oke, lanjut. Iklan PPE posting image saja, masih work? Tidak, Mas Yuda. Tergantung tujuannya. PPE kan cuma dapat engagement ya, interaksi ya. PPE itu kan kita pengen dapat interaksi ya. Ya setelah kita mendapatkan interaksi ya harus ada action yang lain ya. Misalkan gini, kalau PPE itu biasanya kita paksakan untuk brand-brand baru, untuk fanpage yang masih likernya sedikit. Pada saat kita bikin sebuah status kemudian diiklankan PPE, itu kan nanti pasti banyak yang like. Ya pastikan orang-orang yang like postnya kita itu di
di-invite untuk nge-like fanpage kita. Jadi nanti jumlah liker di fanpage akan bertambah juga. Dan kayak di produk-produk semacam apa ya? Ya, Kurorio itu kan kita masih banyak sekali iklan-iklan yang modelnya PPE. Dan efeknya apa? Penambahan ke customer. Jadi pengguna Kurorio ini semakin banyak, walaupun hanya dengan iklan PPE. Jadi closingnya bukan di ya, closingnya bukan di Facebooknya, bukan di Instagramnya, tapi closingnya ada di media yang lain, entah itu di WhatsApp, entah itu di atau media di luar itu. Jadi PPE masih work, tapi PPE ini ya tolong dipahami itu adalah satu jenis kampanye yang memang hanya untuk mendapatkan interaksi, bukan ke closing ya. Itu mendapatkan data awal. Oke. Mas Ponco tanya IG-nya Mas Yuda apa ya? Apa Mas? Waduh, saya nggak pernah aktif di Instagram. Di Ada kayaknya Facebook. advisme. Nah, gak aktif nanti dihubungi nyambung. Di Facebook Iya, Mas. jarang tak buka kalau Instagram. Facebooknya Yuda Adha. Gitu, makanya nanti muncul. Cara aja Yuda Hadian, gambarnya sambel. Ya, gambarnya sambel. Mas Eko, Mas Setia, Mas Yuda, kalau ada wilayah yang minat menjadi mitra franchise Kurorio, ada model-model kemitraan apa saja? Untuk Kurorio, jadi gini, misalkan nanti di Kediri gitu ya. Kediri pengen menjadi mitra kita untuk mengimplementasi Kurorio gitu ya. Sebenarnya bantu aja kita untuk pembiayaan di servernya. Itu paling 1 juta per bulan. Ya. Dengan sharing profit nanti sampai up to 50%. Jadi cuma kayak gitu aja. Nanti akan ada pembagian tugas di misalkan kayak di Kediri tadi. Jadi teman-teman siapkan tim admin, tim promosi lokal ya. Kemudian tim rekrutmen, ya rekrutmen itu apa? Rekrutmen driver sama rekrutmen mitra. Jadi itu aja sih pekerjaannya. Jadi untuk mendapatkan mitra sebanyak-banyaknya, mendapatkan driver. Tapi kalau driver dibatasi aja, nggak usah terlalu banyak. Nah, nanti kita kasih dashboard khusus untuk memantau bagaimana cara memasukkan driver, memasukkan merchant, kemudian mengelola customer dan sebagainya. Kita kasih dashboard khusus, silakan login ke sana. Nanti kita juga ajari bagaimana cara mengoperasikan dashboardnya. Nanti di situ akan kelihatan yang naik berapa, macam-macam. Contoh dashboard, bentar, lihatin ya. Siap. Contoh dashboard ada di mana ya? Bentar, muter-muter. Siap. Belum ya Mas? Nah ini sudah. Ya, kayak gini nih. Nanti ada menu-menunya, ada transaksi nih, kelihatan nih juga nih dimana lagi ngapain. Keren kok. Jadi transaksi di sini semuanya kelihatan. Jadi di sini juga nanti ada notifikasi. Oh, ada merchant yang perlu di-approve produknya dan sebagainya. Jadi ini yang nanti akan kita trainingkan ke
mitra, bagaimana cara mengelola ini, kemudian cara apapun yang ada di sini, transaksi apa aja yang perlu dipantau dan sebagainya. Jadi semua sistemnya sudah komplit, ya sudah kita buatkan. Nanti teman-teman tinggal mengadmini saja, nggak perlu meng-create ini lagi. Tapi walaupun kayak gini memang masih banyak hal yang perlu kita sempurnakan di sini ya. Jadi makanya nggak usah nunggu sempurna untuk melaunching sebuah produk. Kalau bahkan saya lebih sering melaunching produk itu yang istilahnya masih asal-asalan. Tapi dari situ nanti dari teman-teman akan banyak review dan itu akan terus kita perbaiki. Sama di Korea pun seperti itu. Dulu setahun yang lalu kita mengimplementasikan ini juga masih banyak kekurangan. Dan sekarang pun masih ada kekurangan itu. Tapi ini akan terus kita perbaiki. Ya kalau ngomongin sudah sebagus Gojek atau enggak memang belum. Tapi kita yakin dengan fitur yang sudah kita miliki kita akan bisa bersaing dengan mereka. Kayak gitu Mas Eko. Jadi pola-pola kemitraannya nanti yes kita japri lah. Intinya apa? Nggak besar kok biayanya, paling cuma 1 juta per bulan gitu ya. Itu pun hanya untuk menghidupi server. Nah nanti dari penghasilan itu kita sharing profit. Siap. Kayak gitu. Oke, ada yang nanya lagi Mas? Ya. Tanya Mas, bagaimana menarik dari impresi Facebook Ad ke nomor pelanggan dari Mas Untung Samudro? Impresi grup Ad ke nomor pelanggan. Saya bingung nih, pertanyaannya kayak apa ya? Tapi mungkin maksudnya gini. Iklannya kita kan bisa mendapatkan impresi yang banyak ya. Impresinya atau impresinya banyak. Jadi biasanya model-model giveaway, model-model bagi-bagi e-book gratis. Tapi syaratkan sesuatu. Syaratkan mereka untuk ngeklik sebuah link. Kalau di itu kan bisa dibikin kayak wa.me/62 dan sebagainya itu. Bikin syarat mereka harus ngeklik link itu untuk mendapatkan e-booknya misalkan. Ya. Jadi contoh nih, kemarin baru lihat teman-teman kalau share e-book untuk mendapat siapa yang mau e-book Facebook Ads misalkan kayak gitu ya. Nah nanti kan banyak yang berinteraksi, itu diiklankan aja nggak masalah. Setelah diiklankan banyak yang interaksi, arahkan mereka untuk ngeklik link WA kita. Pada saat mereka ngeklik link WA kita, otomatis kan mereka sudah komunikasi itu, baru filenya dikasih. Nah ngobrol kan mereka mau nge-save nomor kita selanjutnya. Ya. Nah, dijanjikan apa? Nanti kalau ada baru mereka akan dikasih lagi. Nah, setelah itu nomor sebanyak-banyaknya. Berikutnya apa? Rajin-rajinlah bikin status di WA. Ya. Nah, kayak gitu Mas Untung, insya Allah. Semoga bisa memuaskan. Ini kita ada di penghujung acara ini. Mungkin ada pesan buat Mas Yuda, buat teman-teman yang saat ini masih kesulitan mencari peluang atau kondisinya kan memang semuanya susah ini, tapi sebisa mungkin kita kan tetap berusaha ngumpul sama teman, sharing, bersilaturahmi. Mungkin dari Mas Yuda ada pesan khusus buat teman-teman ini biar strong dan semangat menghadapi COVID ini. Monggo Mas. Ya intinya kondisi kayak gini nih kan sebenarnya semua pengusaha harus siap ya. Ya, lu BBM naik kita juga punya masalah. Transportasi jadi naik. Terus listrik naik, semua naik. Itu kan masalah juga. Sebenarnya masalah-masalah kayak gini nih dihadapin saja, nggak usah dikeluhkan. Tapi intinya adalah ayo bareng-bareng ngumpul. Ya.
kalau kita mau ngelawan raksasa ya Hypermart, Giant dan sebagainya juga berat. Ya cara yang bisa kita lakukan adalah ngumpul. Kalau ngumpul yang kecil-kecil itu kan akhirnya juga gede. Yeah. Dan close market itu kan juga penting. Kita beli ke produknya teman itu kan juga bisa. Jadi intinya apa? Ya ayo digalakkan. Walaupun lebih mahal sedikit nggak masalah sebenarnya. Tapi intinya rukun. Ya, ya. Sering-sering aja sharing. Saya sangat senang dengan kelas-kelas seperti ini. Intinya apa? Ya kita bisa berbagi ilmu, bisa saling nuturi. Ya untuk diri saya sendiri juga. Jadi intinya ayo rukun, terus kemudian perkuat apa ya ikatan sesama warga Indonesia. Kemudian jualan bareng-bareng udah itu. Kalau ilmu-ilmu teknis kayak Facebook Ads dan lain-lain itu semuanya mudah dipelajari kok. Intinya istiqomah. Kalau Facebook itu intinya cuman apa ya? Sering-sering bikin status dan sering-sering berinteraksi dengan yang lain. Facebook gratisan tuh banyak. Kayak Facebook Marketplace ya, itu lumayan efektif untuk dipakai untuk jualan. Lokal ya. Nah, kalau sekarang kan kita lokal. Dan kalau teman-teman mau sistem yang rumit ya kayak Kururio ataupun kayak pasar Manijo Kreatif kita gabung, entah itu sebagai penjual atau sebagai seller atau apapun gitu. Oke. Pokoknya sih rukun lah. Yeah. Demikian kayaknya kita mau ngobrolnya lama ini, tapi kita terkendala waktu juga, jadi harus di penghujung acara ini kita tidak bisa sampai subuh aja nih, Mas. Pemateri saya kuat perang. Sebelum ditutup, saya sedikit pengumuman. Pengumuman. Bentar, ini di pengumuman. Besok kita masih ada webinar ya, webinar bersama pemateri-pemateri lokal, internasional, interlokal. Saya bacakan ya. Besok itu hari Sabtu, tanggal 9 ya. Tanggal 9. Besok materinya SEO menjadi fundamental bisnis di masa pandemi Corona bersama Miftahul Khoir, SEO klik dokter, SEO-nya klik dokter. Jamnya sama di webinar live Juragan Online pukul 20 ya. Khusus teman-teman yang merapat ke SEO, besok bisa belajar bareng. Kita akan menghadirkan banyak pengusaha online ini ya, selama bulan Ramadan. Dan ini tadi termasuk hari ini, saya juga nodong Mas Yuda ini, jadi pemateri. Mas, sharing-sharing Mas, kita bikin kelas gratis untuk berdonasi kepada masyarakat terdampak Corona ini. Nanti kita akan serahkan bantuannya ke rumah zakat. Itu. Teman-teman bisa dukung dengan cara berdonasi, menghubungi nomor yang ada di running tag atau di kiri atas. Itu silakan dihubungi. Nanti seberapapun donasi teman-teman akan kami salurkan, kami terima. Jazakallahu khairan. Saya mengucapkan banyak terima kasih pada Mas Yuda yang mau berbagi hari ini. Semoga bisnisnya bermanfaat bagi umat, barokah, lancar. Dan keluarga Mas Yuda senantiasa juga dijaga ya, dijaga dari virus corona ini. Semua dulur-dulur di Malang juga sehat selalu, lancar rezekinya juga. Buat teman-teman yang mendengarkan atau menyimak webinar hari ini, terima kasih sudah ikut belajar bareng. Saya ucapkan semoga bisnis teman-teman juga semakin berkah ya.
semakin berkah, lancar, dan bermanfaat bagi umat. Kita nanti akan ketemu insya Allah di webinar selanjutnya. Demikian Mas Yuda. Halo Mas Yuda. Sampai jumpa lagi. Mudah-mudahan. Halo Mas Yuda. Sampai ketemu lagi ya. Suaranya hilang. Oh, gitu. Suaranya hilang ya. Semoga sehat selalu semua. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa lagi teman-teman.